Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 9? Semoga tetap sehat dan masih semangat ya untuk belajar. Oke, kali ini kita akan membahas tentang uh, partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup part yang kedua. Kita simak video berikutnya ya. Maha besar Tuhan kita telah menciptakan alam lengkap dengan berbagai zat. Nah, Tuhan juga menciptakan berbagai proses dalam kehidupan kita. Misalnya, contoh fotosintesis. Nah, dalam fotosintesis, tumbuhan kan menghasilkan oksigen untuk keperluan kehidupan kita, untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari kan. Namun, yang menggunakan oksigen itu bukan hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga. Tandanya kita saling membutuhkan satu sama lain dalam hal untuk melakukan aktivitas kehidupan. Di sini kita lihat zat-zat pada proses penguraian zat penyusun daun yang diubah menjadi zat-zat yang lebih sederhana dan dapat digunakan sebagai pupuk kompos atau humus yang dapat menyuburkan tanah kan. Nah, zat-zat seperti pada fotosintesis juga menguraikan zat-zat pada pembusukan daun. Zat yang ada di alam ini tersusun atas materi yang sangat kecil yang disebut atom. Masih ingatkah kamu pembahasan mengenai fotosintesis yang telah kamu pelajari di kelas 7? Proses fotosintesis kan terjadi di dalam organel daun yang mengandung klorofil yaitu kloroplas. Nah, ini dia. Tempatnya ada di jaringan palisade. Dan ini adalah zat klorofil dari daun. Kita lihat ya. Pembentukan glukosa yang terbentuk pada proses fotosintesis mempunyai sifat kimia dan sifat fisika yang berbeda dengan zat-zat pembentukan yaitu gas karbon dioksida dan air. Misalnya saja gula atau glukosa berbentuk kristal dan berasa manis, sedangkan karbon dioksida berupa gas yang tidak berasa. Sedangkan air berwujud cair dan juga tidak berasa. Begitulah proses fotosintesis untuk kehidupan. Kita lanjut ya. Pembentukan glukosa pada fotosintesis, penguraian sampah, siklus gas karbon dioksida, dan siklus nitrogen merupakan contoh proses kimia yang terjadi di alam untuk menjaga keseimbangan alam loh. Nah, zat-zat kimia yang diperlukan makhluk hidup selain disediakan oleh alam, juga ada yang dibuat oleh manusia melalui proses kimia industri, seperti pupuk buatan, urea yang mengandung unsur nitrogen dalam bentuk ion amonium NH4+, pupuk NPK mengandung nitrogen, fosfor, kalium yang pada umumnya digunakan oleh petani yang memupuk tanaman agar tanaman jadi subur, seperti gambar siklus nitrogen di samping. Sekarang kita masuk. Kan kamu minggu lalu sudah tahu apa itu partikel dan atom. Atom dan molekul yang penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, berarti kamu udah tahu bahwa dalam satu atom pun terbagi lagi menjadi bagian yang kecil-kecil yang disebut partikel subatom. Partikel subatom ini unit terkecil penyusun dari atom. Bagaimana kita tahu bahwa atom tersusun atas partikel-partikel subatom? Nah, di sini ada proses cara mengamati warna lampu-lampu neon. Kamu pernah lihat kan lampu yang warna-warni, apalagi yang suka K-pop. Pasti punya pegangan lampu yang warna-warni itu untuk ngelakuin konser. Atau juga bisa, siapa tahu ada yang pernah beli lampu yang ada di kepala seperti bandana yang kerlap-kerlip. Nah, masing-masing lampu neon itu berisi gas mulia loh. Nah, ada yang isinya helium, ada yang neon, ada yang argon, kripton, dan xenon.
kamu bisa lihat ya, perubahan warnanya berbeda-beda. Ada yang orange, ada yang merah, ada yang ungu, ada yang biru, dan ada yang ungu. Nah, lampu-lampu tersebut mengeluarkan cahaya berwarna-warni kan setelah dialiri arus listrik. Arus listrik yang bisa dilangsung atau menggunakan baterai. Nah, gas-gas yang dilewati oleh aliran listrik itu berpendar atau bercahaya sehingga menghasilkan cahaya yang berwarna-warni. Cahaya itu disebabkan oleh loncatan elektron yang menyusun atom-atom gas. Jadi, apa sih itu elektron? Nah, partikel subatom atau partikel yang paling kecil dari atom yang bermuatan negatif atau ditulisnya E pangkat negatif. Mengapa sih cahaya muncul berwarna-warni? Jika pada lampu neon kan tadi udah tahu karena ada arus listrik. Nah, pada kembang api, tahu kan kamu pernah main kembang api di malam tahun baru, itu dihasilkan dari terbakarnya unsur-unsur yang dalam kembang api tersebut. Akibat temperatur yang tinggi, elektron-elektron dari atom itu akan berpindah dari kulit atom yang lebih tinggi ke kulit atom yang lebih rendah. Nah, tahukah apa kulit atom ini? Nih, Misasa punya satu contoh model sederhana atom helium. Di sini ada kulit atom, yaitu bagian keluar dari atom yang berisi muatan elektron yang bermuatan negatif. Lalu di tengahnya ada inti atom yang berisi dua, yaitu proton dan neutron. Proton bermuatan positif dan neutron bermuatan netral. Atom-atom tersusun atas partikel-partikel penyusun atom atau partikel subatom. Bagian paling kecil atom ada 3, yaitu neutron, proton, dan elektron. Ingat-ingat ya. Nah, neutron dan proton membentuk inti atom, sedangkan elektron menempati kulit atom. Teori atom kita bahas dengan melihat video berikut ini ya dari YouTube Smart Terindro. Ini bagus banget loh videonya, kalian simak ya. Pemahaman tentang atom sejalan dengan perkembangan ilmu kimia itu sendiri. Ilmuwan pertama yang membangun model atom adalah John Dalton, lalu dilanjutkan oleh J.J. Thomson, Rutherford, dan akhirnya Niels Bohr. Dalton membuat postulat tentang atom berdasarkan observasi dari reaksi kimia. Postulat Dalton adalah materi tersusun dari partikel yang sangat padat dan kecil dan tidak bisa dipecah lagi, yaitu atom. Atom-atom suatu unsur identik dalam segala hal, tetapi berbeda dengan atom-atom unsur lain. Dalam reaksi kimia, terjadi pemisahan atau penggabungan atom-atom dari satu komposisi ke komposisi lain. Atom dapat bergabung dengan atom lain membentuk suatu molekul. Setelah ditemukan fakta bahwa elektron adalah penyusun dasar dari sebuah atom, Thomson membangun sebuah model atom untuk menyempurnakan Dalton. Menurutnya, atom mengandung elektron yang bermuatan negatif dan tersebar merata di seluruh atom. Atomnya sendiri ia asumsikan sebagai bola pejal positif. Jika digambarkan secara 3 dimensi, atom Thomson ini bisa kita gambarkan seperti roti dengan coklat. Roti merupakan pejal positif dan coklat ini adalah elektronnya. Rutherford melakukan eksperimen dengan menembakkan partikel alfa ke lempengan emas tipis. Hasilnya, sebagian besar partikel alfa ini bisa melewati lempeng emas dan hanya sebagian kecil yang dipantulkan kembali. Berdasarkan data itu, Rutherford menyimpulkan bahwa atom terdiri dari sebagian besar ruang kosong karena banyaknya partikel alfa yang bisa melewati lempeng emas. Adanya partikel alfa yang dipantulkan menunjukkan bahwa ada suatu pertumbukan. Rutherford menamai ini inti atom dan menyatakan bahwa hal itu bermuatan positif. Jika inti atom bermuatan negatif, maka partikel alfa akan tertarik dalam inti atom tersebut, bukan dipantulkan. Berdasarkan eksperimen ini, Rutherford menyusun model atom untuk menyempurnakan Thomson sebagai berikut. Atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif. Sebagian besar atom adalah ruang kosong yang masanya berpusat pada inti atom. Oleh karena atom bersifat netral, maka jumlah muatan positif harus sama dengan muatan negatif. Elektron bermuatan negatif selalu bergerak mengelilingi inti atom. Kelemahan dari model ini adalah pergerakan elektron mengelilingi inti atom. Karena berdasarkan hukum fisika,
Jika suatu partikel bermuatan listrik bergerak melingkar, akan mengemisikan energinya sehingga percepatannya akan menurun dan akhirnya diam. Dengan demikian, jika elektron mengitari inti atom, elektron ini akan kehilangan energinya dan akan jatuh ke dalam inti atom tersebut. Niels Bohr menyempurnakan kegagalan model atom Rutherford dengan teori kuantum. Model atom Bohr mempunyai 4 postulat sebagai berikut. Dalam mengelilingi inti atom, elektron berada pada lintasan atau kulit tertentu. Kulit ini menetap dengan jarak tertentu dari inti atom. Selama elektron berada pada kulit tertentu, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diemisikan atau diserap. Elektron dapat beralih dari satu kulit ke kulit lain. Pada peralihan ini besarnya energi sama dengan persamaan Planck, delta E sama dengan H. Lintasan elektron memiliki momentum sudut. Besarnya momentum ini adalah kelipatan dari NH per 2pi, dengan N adalah bilangan kuantum, H adalah Planck constant. Kulit lintasan elektron memiliki N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, dan disimbolkan dengan K, L, M, dan seterusnya. If you like this video, please like, comment, and subscribe. It really helps a lot, and see you next time. Kita lanjut pembahasannya, gimana video teori tentang sejarah terbentuknya atom. Menarik bukan? Nah, sekarang pembahasan kita yang kedua itu mengenai nomor atom dan nomor massa. Nomor atom itu kan setiap atom pasti unsurnya berbeda-beda dan memiliki jumlah partikel yang berbeda-beda juga. Kamu kan kemarin minggu lalu udah ngeliat tuh tabel periodik, ada 118 unsur yang ada di alam semesta ini yang dibuat tabel. Lalu kan nomornya beda-beda tuh, ada dari nomor 1 sampai nomor 118, tetapi muatan proton dan elektronnya itu beda-beda besarannya, tergantung seberapa besar dia memiliki daya ledak atau seberapa besar dia memiliki atom yang kuat untuk berada di alam semesta ini. Nah, nomor atom itu jumlah proton dalam suatu atom atau juga sama juga kayak jumlah elektron. Bisa dikatakan nomor atom itu adalah proton dan elektron. Nah, kalau nomor massa itu adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Kita lihat sih apaan sih Miss, nggak kebayang. Coba deh contohnya. Di sini ada sebuah simbol atom di mana simbol atomnya adalah X. Atom X ini memiliki nomor massa A dan nomor atom Z. Nah, jika diuraikan Z sama dengan nomor atom, kan tadi Miss bilang proton sama dengan elektron. Sementara yang A itu adalah jumlah dari proton dan neutron. Sedangkan jumlah neutron itu adalah jumlah nomor massa dikurang nomor atom. Di sini kita lihat ada atom oksigen di tabel periodik itu nomor atomnya itu adalah 8 ya kan, karena berada di bawah ZZ. Lihat Z rumusnya. Nomor massa itu A 16. Jumlah proton sama elektronnya tadi kan sama-sama. Sama dengan proton sama dengan elektron, berarti 8. Dan jumlah neutron tadi nomor massa dikurangin nomor atom, jadinya 16 dikurang 8 sama dengan 8. Gimana? Bisa dimengerti kan? Lanjut ya. Dikerjakan ya latihan halaman 183 di buku paket, lalu difotoin ke Miss. Jangan lupa yang tadi perlu dicatat ucapan Miss, kalau yang gak ada di slide ini dicatat aja ya nak, supaya nanti pas ulangan kalian bisa ngerti. Oke anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Semangat ngerjain worksheetnya. Bye bye.